Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi mengenai pelatihan sumber daya manusia pada mata kuliah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Kelompok kami terdiri dari saya, Alfa Septianingrum, NIM 2019-11081, 2 Ika Ayu Kumalasari, NIM 2019-11090, 3 Eva Yuliana, NIM 2019-105, 4 Sinta Amalia Sirait, NIM 2019-131, 5 Afifatul Miladiah, NIM 2019-14147, 6 Oktaviana Setiawati, NIM 2019-151, dan yang ketujuh Novi Purnamasari, NIM 2019-181. Berikut pemaparan materi dari kelompok kami. Pelatihan sumber daya manusia. Pelatihan atau training adalah proses sistematis pengubahan tingkah laku para karyawan dalam satu arah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seorang pegawai atau tenaga kerja dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu. Dalam suatu perusahaan, pelatihan karyawan dilakukan dengan tujuan agar para karyawan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan. Dengan dilakukannya pelatihan bagi karyawan di suatu perusahaan, karyawan akan memahami dan bertanggung jawab dengan job desk yang dimilikinya. Skill dan sikap karyawan akan menjadi lebih baik setelah mendapatkan pelatihan. Tak hanya itu, tujuan dilakukan pelatihan bagi karyawan sebagai berikut. 1. Untuk meningkatkan keterampilan para karyawan sesuai dengan perubahan teknologi. Kedua, ada untuk meningkatkan produktivitas kerja organisasi. Ketiga, untuk mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru agar menjadi kompeten. Keempat, untuk membantu masalah operasional. Kelima, memberi wawasan kepada para karyawan untuk lebih mengenal organisasinya. Keenam, meningkatkan kemampuan peserta latihan mengerjakan tugasnya yang sekarang. Ketujuh, kemampuan menumbuhkan sikap empati dan melihat sesuatu dari kacamata orang lain. Kedelapan, meningkatkan kemampuan menginterpretasikan data dan daya nalar para karyawan. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan dan keterampilan para karyawan dalam menganalisis suatu permasalahan serta mengambil keputusan di dalam perusahaan tersebut. Manfaat dari pelatihan yaitu 1. Membantu membuat keputusan dengan lebih baik. 2. Meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. 3. Terjadinya internalisasi dan operasionalisasi faktor-faktor motivasional. 4. Menimbulkan dorongan untuk terus meningkatkan kemampuan. 5. Meningkatkan kemampuan untuk mengurangi stres, frustasi, dan konflik sehingga akan memperbesar rasa percaya diri. 6. Memanfaatkan informasi tentang berbagai program yang dapat meningkatkan kemampuan teknikal dan intelektual. 7. Meningkatkan kepuasan kerja. 8. Meningkatkan pengakuan atas kemampuan seseorang. Jenis-jenis pelatihan SDM yang pertama yaitu skill training atau pelatihan keahlian SDM. Merupakan jenis pelatihan yang sering dilakukan pada setiap perusahaan. Program skill training relatif sederhana seperti menilai kebutuhan atau kekurangan dan kemudian diidentifikasi melalui penilaian yang teliti. Yang kedua yaitu retraining atau pelatihan ulang SDM, yaitu memberikan keahlian yang dibutuhkan oleh karyawan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Yang ketiga, cross-functional training adalah pelatihan yang melibatkan SDM atau karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain pekerjaan yang ditugaskan. Yang keempat yaitu team training atau pelatihan tim. Pelatihan tim dilakukan dengan bekerja sama yang terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Yang kelima, language training atau pelatihan bahasa. Pelatihan bahasa bagi SDM menjadi penting karena di masa depan atau bahkan saat ini beberapa perusahaan lokal sudah terhubung dengan perusahaan asing. Yang keenam, teknologi training atau pelatihan teknologi.
pelatihan teknologi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keahlian karyawan. Yang terakhir, creativity training atau pelatihan kreativitas SDM, yaitu pelatihan SDM dengan memberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin berdasarkan pada nilai rasional. Prinsip-prinsip pelatihan SDM terdiri dari partisipasi, pendalaman, relevansi, pengalihan, umpan balik, suasana nyaman, dan memiliki kriteria. Menurut William B. Werther, prinsip-prinsip pelatihan sebagai berikut. Yang pertama, prinsip partisipasi, yaitu mendorong setiap warga menggunakan hak menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, prinsip repetisi, yaitu prinsip penyelenggaraan pameran yang dilakukan secara berulang-ulang. Yang ketiga, prinsip relevansi, yaitu mengandung arti bahwa sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), sehingga para siswa mempelajari IPTEK yang benar-benar terbaru yang memungkinkan mereka memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman. Yang terakhir atau yang keempat yaitu prinsip pengalihan, yang dimaksudkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam kegiatan belajar mengajar dengan mudah dapat dialihkan pada situasi nyata, dapat dipraktekkan pada pekerjaan, dan prinsip umpan balik akan membangkitkan motivasi peserta pelatihan karena mereka tahu kemajuan dan perkembangan belajarnya. Menurut Dalyodot dalam skripsi Erati Nurlaila 2014-2015 ada 9 prinsip yang berlaku dalam kegiatan pelatihan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan individu, individual difference. Yang kedua, hubungan dengan analisis jabatan, relation to job analysis. Yang ketiga, motivasi, motivation. Yang keempat, partisipasi yang aktif, active participation. Yang kelima, seleksi pengikut latihan, selection of trainers. Yang keenam, seleksi para pelatih, selection of trainers. Yang ketujuh, latihan bagi para pelatih, trainer of training. Yang kedelapan, metode pelatihan, training methods. Yang kesembilan, prinsip belajar, principle of learning. Komponen pelatihan SDM. Dalam suatu penyelenggaraan pelatihan terdapat beberapa komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Dilihat sebagai suatu sistem. Sujana 1996 dalam Kamil 2012 halaman 21 mengemukakan komponen-komponen pelatihan sebagai berikut. Yang pertama, masukan sarana, instrumen input. Yang kedua, masukan mentah, raw input. Yang ketiga, masukan lingkungan, environment input. Yang keempat, proses. Yang kelima, keluaran, output. Yang keenam, masukan lain, outer input. Yang ketujuh, pengaruh, impact. Yang selanjutnya yaitu manajemen pelatihan sumber daya manusia. Pelatihan merupakan suatu perbaikan kinerja yang meningkatkan motivasi kerja para karyawan yang dibebankan kepadanya, sehingga karyawan mengalami kemajuan dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan keahliannya sesuai dengan bidang pekerjaannya. Pelatihan juga disering dipasangkan dengan pendidikan. Pengelolaan pelatihan secara tepat dan profesional dapat memberikan makna fungsional pelatihan terhadap individu, organisasi, maupun masyarakat. Pelatihan memang perlu diorganisasikan. Oleh karena itu, manajemen dalam pelatihan sangat dibutuhkan sebagai upaya yang sistematis dan terencana dalam mengoptimalkan seluruh komponen pelatihan guna mencapai tujuan pelatihan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu metode pelatihan dan pengembangan SDM. Berdasarkan klasifikasi metode pelatihan dan pengembangan, rincian metode pelatihan dan pengembangan sebagai berikut. Yang pertama ada on the job atau pelatihan di tempat kerja yang meliputi A. Rotation of assignment atau job rotation atau plan progression atau pertukaran pekerjaan. B. Coaching of counseling atau bimbingan dan penyuluhan. C. Apprenticeships atau understudy atau magang. D. Demonstration and example atau demonstrasi dan pemberian contoh atau unjuk kerja. E. Evaluation system atau sistem evaluasi. F. Temporary assignment atau penugasan sementara. G. Job instruction atau instruksi pekerjaan. H.
task force atau proyek khusus. I. On the job experience atau pengalaman di tempat kerja. Off the job atau pelatihan di luar tempat kerja, yaitu pelatihan pada jam kerja dan di lokasi yang sama pula dengan tempat kerja. Off the job meliputi pertama yaitu telaah khusus, kedua bermain peran, ketiga permainan peran dalam bisnis, keempat pelatihan beranda, kelima pelatihan laboratorium, keenam pelatihan sensitivitas, ketujuh direktur ganda, kedelapan pelatihan alam terbuka, kesepuluh permainan keranjang surat, ke-11 yaitu tamasya lapangan, ke-12 ada kursus korespondensi, 13 inspeksi, ke-14 ada latihan pengembangan eksekutif, 15 ada latihan, ke-16 ada instruksi terprogram, 17 ada staff meeting atau pertemuan khusus, ke-18 ada wawasan terstruktur, ke-19 ada membaca selektif, 20 penguasaan komisi, dan 21 yaitu curah pendapat. Information presentation atau presentasi informasi. Yang pertama ada kuliah, yang kedua ada seminar yaitu pertemuan berkala yang diadakan oleh seseorang yang sedang melakukan tugasnya. Yang ketiga ada analisis transaksi, yaitu kegiatan yang penting dalam tahapan siklus akuntansi. Yang keempat ada presentasi video, yaitu metode penyampaian dengan menggabungkan gambar, suara, efek, dan teks menjadi satu dengan aplikasi video editing. Yang kelima ada instruksi terprogram, yaitu metode instruksi nasional di mana materi yang akan dipelajari disajikan dalam potongan kecil informasi. Yang keenam ada belajar mandiri, yaitu peningkatan pengetahuan, keahlian, presentasi, pengembangan diri dengan secara individu. Yang ketujuh yaitu kompensasi, merupakan segala sesuatu yang diterima dapat berupa fisik maupun non-fisik. Yang kedelapan, tugas baca dan riset yang diawasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.